RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Toli-Toli dipancar luaskan dari kawasan Puncak Kabinuang 93. Selain bisa Anda tonton juga di channel YouTube Radio Republik Indonesia Toli-Toli, siaran kami juga bisa didengarkan di Kabupaten Parigi Motong dan juga di Kabupaten Buol. Pagi ini pendengar kita masuk dalam segmen Dialog Pagi dan untuk edisi hari ini kita akan membahas topik bagaimana membangun public trust dalam penanganan kasus hukum. Kita tahu bersama kemarin ada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh gerakan masyarakat menggugat di Kabupaten Toli-Toli yang mempertanyakan soal penanganan kasus hukum dana CSR di Kabupaten Toli-Toli, di mana dinilai bahwa kejaksaan tidak transparan dalam menangani kasus ini. Sehingga kita akan membahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber bagaimana membangun public trust dalam penanganan kasus hukum. Dan pagi ini pendengar atau sejak kemarin kami juga sudah mengundang perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, kemudian juga perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Toli-Toli, tetapi sampai saat ini belum bisa hadir. Kami mendapatkan konfirmasi dari Kejaksaan Tinggi bahwa mereka memiliki kegiatan lain sehingga belum bisa menghadiri undangan dari Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Tetapi kami hadirkan sejumlah narasumber lain. Nanti akan ada pengamat hukum dari Presiden Lira, Olis Datau, yang akan bersama kami untuk pagi ini membahas soal bagaimana membangun public trust dalam penanganan kasus hukum. Kemudian kita juga akan memberikan referensi nanti sedikit ya dari Pak Effendri Sihombing, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah. Bagaimana dengan temuan-temuan BPK atau BPKP ini, adakah pernah ada gambaran bahwa ada penyalahgunaan di sana? Ini juga akan kita kaji untuk pagi ini. Nanti kami akan buka juga line interaktif di 0853 4383 1230. Dan pendengar dimanapun Anda berada, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami yang pertama ada Pak Effendri Sihombing, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat pagi Pak Effendri. Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Effendri sudah meluangkan waktu untuk bicara di RRI pagi ini. Kemudian kita sudah bersama juga dengan Mbak Olis Datau, pengamat hukum Presiden Lira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Olis. Kita belum tersambung ya dengan Mbak Olis Datau. Nanti juga kita akan menyapa beberapa pendengar yang juga nanti akan memberikan opini publik di 085343831230. Saya mau mulai terlebih dahulu bersama dengan Pak Effendri Sihombing, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah. Pak Effendri, mungkin bisa diberikan gambaran terlebih dahulu Pak Effendri, untuk di Toli-Toli kan ini ada kasus begitu ya, temuan BPK yang kemudian sekarang ini sudah masuk ke ranah hukum, sedang dalam pemeriksaan dan ini mendapat tuntutan banyak dari masyarakat. Kemarin ada demonstrasi di Kejaksaan meminta transparansi. Nah, sebenarnya kalau untuk temuan BPK, kemudian BPKP dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ini bagaimana Pak? Ketika ada temuan, dimungkinkankah ada kasus hukum di dalamnya juga begitu Pak Effendri? Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar yang budiman di seluruh daerah Sulawesi Tengah, yang mungkin juga yang bisa akses di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo, Om Swastiastu. Pertama perlu kami sampaikan bahwa dana CSR itu kan adalah dana tanggung jawab korporasi perusahaan bagi pengembangan masyarakat tempatan di daerah. Nah, itu ada kurang lebih 6 undang-undang yang terkait langsung dengan dana CSR. Nah, terkait dana CSR ini, itu harus dikelola dengan baik. Kenapa? Karena dana CSR itu dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 itu adalah dalam rangka membina hubungan dengan masyarakat tempatan, membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama di sekitar perusahaan atau korporasi. Jadi, pemerintah mengatur supaya bagian dari keuntungan dari perusahaan itu dialokasikan untuk mengembangkan masyarakat tempatan. Nah, karena itu, sesuai dengan regulasi,
Maka setiap perusahaan itu dia harus wajib mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk dana CSR. Dan itu harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Bisa dikelola langsung dan bisa juga dikelola melalui pemerintah. Tetapi tetap atas nama perusahaan, sehingga terdapat hubungan yang serasi antara perusahaan, masyarakat tempatan, dan pemerintah. Demikian, Mbak. Baik, sebelum saya lanjutkan Pak Effendri, saya mau menyapa terlebih dahulu Mbak Olis Datau dari Pengamat Hukum sudah bergabung pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Olis. Ya, saya belum mendengarkan suaranya Mbak. Bisakah dihidupkan terlebih dahulu mikrofonnya? Ya, selamat pagi Mbak Olis. Pagi. Baik, terima kasih banyak Mbak Olis sudah bergabung di RRI Toli-Toli pagi ini. Nanti kita akan berbincang dengan Mbak Olis ya. Saya mau menyapa juga nih. Nanti kita akan dengarkan juga opini dari gerakan masyarakat menggugat Toli-Toli. Nanti kita akan tersambung dengan Bung Ardan. Tetapi saya ingin lanjutkan terlebih dahulu dengan Pak Effendri. Pak Effendri, tadi Anda menyampaikan bahwa untuk dana CSR ini menjadi hal yang wajib bagi perusahaan untuk kemudian dikucurkan begitu ya, dan harus dikelola dengan baik. Tetapi kemudian ketika ada hasil pemeriksaan BPK yang menemukan ada maladministrasi di dalamnya, ini biasanya mekanisme akan seperti apa, Pak Effendri? Baik, terima kasih. Jadi tadi kan kami sampaikan dana CSR ini bisa dua mekanisme pengelolaannya. Satu, pengelolaan langsung oleh perusahaan, tetapi diberitahukan informasinya kepada pemerintah atau OPD yang menjadi mitra kerjanya. Yang kedua adalah juga melalui mekanisme hibah. Jadi mekanisme hibah ini nanti bagi perusahaan, bagi daerah atau Pemda, dia akan catat sebagai penerimaan pendapatan daerah sah lainnya. Jadi pendapatan daerah sah lainnya. Jadi dua mekanisme ini bisa ditempuh. Demikian, Mbak. Oke, baiklah. Baik Pak Effendri, saya akan benahi terlebih dahulu sedikit komunikasi kita ya. Ini saya belum mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Effendri dan juga Ibu Olis Datau, nanti akan saya sapa dan Pak Adan. Namun kita akan jeda terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan kembali diskusi pagi ini. Pastikan tetap bersama kami pendengar. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Air, sabun, gosok-gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita. Persatuan Indonesia adalah bunyi sila ketiga dari Pancasila. Kini jiwa persatuan itu diuji. Rasa empati, kepedulian, dan kebersamaan terpanggil dengan adanya pandemi corona. Jika kita pernah bertanya, apa yang bisa kita berikan untuk bangsa ini? Kinilah saatnya dengan di rumah saja, dengan menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan tetap produktif. Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah saja. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah aja. 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 Di rumah saja
Gerakan sederhana namun memberikan sumbangsi besar bagi bumi pertiwi. Segenap elemen bangsa bersama kita lawan dan putus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19 dengan Persatuan Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia, Toli-Toli, dipancar luaskan dari kawasan Puncak Kabinuang 93. Kita masih bersama dalam sesi dialog, membahas soal bagaimana membangun public trust dalam penanganan kasus hukum. Tetapi Pak Effendri, Mbak Olis, sebelum kita lanjutkan diskusinya, saya mau hadirkan terlebih dahulu tanggapan dari gerakan masyarakat menggugat begitu ya, terkait persoalan hukum yang terjadi, spesifik soal kemarin ada temuan BPK mengenai dana CSR yang juga dituntut oleh masyarakat ini agar transparan penanganannya. Coba kita mendengarkan dulu bagaimana pendapat dari gerakan masyarakat menggugat di Toli-Toli. Saya sudah bersama Bung Ardan. Assalamualaikum Bung Ardan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung Ardan, bisa disampaikan, ini sudah 2 kali aksi demonstrasi dilakukan di Kabupaten Toli-Toli, Bung Ardan, meminta transparansi begitu ya dari penegak hukum terkait penanganan kasus hukum, spesifik soal dana CSR. Nah, ini bagaimana Pak? Mengapa kemudian ada penilaian bahwa hal ini tidak transparan begitu penanganan hukumnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan berangkat dari sebuah keresahan yang kemudian kami manifestasikan dalam sebuah gerakan. Tentu publik sudah melihat bahwa HMI atau Gerakan Rakyat Menggugat sudah melakukan 2 kali aksi. Hal ini kemudian tentu berangkat dari sebuah ketidaktransparansinya Kejati Sulteng bersama Kejaksaan Negeri Toli-Toli terkait persoalan penanganan kasus dana CSR. Karena bahwa kami sebagai mahasiswa menilai bahwa ada sebuah dugaan tipikor terkait persoalan dana CSR tersebut. Sehingga kami dalam hal ini mahasiswa, dalam hal ini himpunan mahasiswa Islam, melakukan pengawalan terkait dana tersebut. Tetapi fakta di lapangan terkait persoalan transparansi penanganan kasus, itu kami tidak dapatkan. Padahal hal tersebut kami sangat harapkan sehingga publik bisa menilai, oh sejauh ini loh penanganan kasus tersebut. Transparansinya spesifiknya secara apa? Bagaimana misalnya? Harus transparan seperti apa? Haruskah secara berkala diumumkan ini penanganannya sudah sampai di sini dan kelanjutannya sudah seperti ini? Haruskah sedetail itu begitu yang diharapkan oleh teman-teman dari Geram? Ya, seharusnya seperti itu karena Kejati Sulteng itu memiliki kapasitas terkait persoalan informasi terkait itu. Sehingga publik tidak juga mencurigai terkait persoalan profesionalisme kinerja Kejati Sulteng. Itu yang kami harapkan dari Kejati Sulteng terkait informasi sejauh mana sih step by step terkait persoalan penanganan kasus. Karena kalau kita lihat di publik bahwa banyak sekali informasi-informasi yang kemudian seharusnya tidak disebarluaskan di publik sehingga tidak terjadi sumpang siur terkait informasi. Maka kami harapkan bahwa bagaimana Kejati Sulteng memberikan sebuah informasi yang real terkait persoalan sejauh mana penanganan kasus, step by step terkait itu. Okay. Kami melakukan aksi tersebut sudah 2 kali, jilid pertama kemudian jilid kedua, itu sampai sekarang kami tidak diinformasikan terkait sejauh mana sih penanganan kasus. Aksi kemarin, Kejari Toli-Toli itu enggan untuk memberikan informasi terkait kasus tersebut. Padahal kami pada aksi pertama diberikan sebuah komitmen bahwa dalam 3 hari diberikan sebuah informasi terkait persoalan, oh sejauh ini loh penanganan kasus ini. Tetapi hal tersebut tidak ada informasi kepada teman-teman mahasiswa. Nah, hal ini yang kemudian kami mencurigai bahwa ada sesuatu yang memang disembunyikan dari pihak penegak hukum. Karena
mereka enggan dalam memberikan sebuah informasi terkait sejauh mana sih penanganan kasus tersebut. Oke. Itu saja. Baiklah. Baik, Bung Ardan, terima kasih banyak sudah menyampaikan opininya di RRI pagi ini ya. Kita coba membahas apa yang Anda sampaikan ini bersama dengan pengamat hukum dan juga Presiden Lira. Saya sudah bersama dengan Mbak Olis Datau. Mbak Olis sudah mendengarkan tadi bagaimana kemudian pendapat dari gerakan masyarakat menggugat, menuntut ada transparansi. Kalau apa pendapat dari Lira sendiri terkait penanganan hukum ini, bagaimana kemudian seharusnya yang dilakukan agar ada public trust yang tercipta atau kepercayaan publik, Mbak Olis? Selamat pagi buat Kepala BPK Sulteng, Bapak Effendi Sihombing, Kejaksaan Toli-Toli, juga Kejaksaan Tinggi, dan Gerakan Masyarakat Menggugat. Salam Lira, salam sehat tentunya. Tadi saya sudah cukup mendengar ya inspirasi dari teman-teman Gerakan Masyarakat Menggugat. Karena mereka ini seperti saya juga tentunya di Jakarta, saya sebagai Presiden Lira mempunyai kader yang sangat luas karena Lira ini LSM terbesar di Indonesia. Kita sudah berdiri 17 tahun dan kita menjadi partner kerja dengan beberapa instansi di Jakarta. Saya juga selalu dana CSR ini sangat seksi kalau dana CSR ini. Jadi saya memahami bahwa mungkin berbeda tapi ya samalah. Karena satu-satunya itu adalah menjadi partner kerja. Dana CSR itu kita harus kawal, dikelola langsung oleh satu lembaga ataupun perusahaan dan pemerintah. Itu harus bisa kita kerjasama. Tentunya dengan transparan ya. Dan mekanisme di lapangan itu tentunya kita harus melibatkan CSR ini keluar untuk siapa dan di mana. Baik, tetapi Mbak Olis, ketika kita bicara soal adanya indikasi kasus hukum, ada temuan BPK, kesalahan administrasi yang terjadi dalam penyalurannya, kemudian sudah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi, begitu ya. Masyarakat meminta agar selalu ada informasi yang diupdate, terbaru begitu yang bisa diketahui publik sampai sejauh mana penanganannya supaya tercipta kepercayaan bahwa ini betul-betul ditangani. Ini seharusnya mekanismenya bagaimana kalau menurut Mbak Oli sebagai pengamat hukum juga Presiden Lira, ketika sudah ditangani oleh penegak hukum harus bagaimana penyampaian informasinya untuk kasus-kasus ini, Mbak Oli? Kalau saya adik-adik ini selalu harus diakomodir permintaannya ataupun transparansinya, duduk bersama itu paling bagus, kita karena di zaman sekarang ini adalah transparansinya tentunya yang diperlukan ya. Jadi simpel aja apa yang diminta oleh Gerakan Masyarakat Menggugat dengan Muspida setempat dengan kejaksaan, transparan, diajak berkomunikasi yang baik. Itu aja yang kalau menurut saya itu lebih terakomodir supaya tidak ada gejolak-gejolak yang demo ketiga, demo keempat dan lain-lain, Mbak. Apalagi ini kan masa pandemi ya, dan sudah ada dari BPK. Ya kita kawal lah bersama-sama. Itu aja. Aksi diam kemudian tidak memberikan informasi yang detail begitu ketika ada pendemo yang datang, ini justru akan mempersulit begitu ya, akan menimbulkan opini-opini liar lain atau seperti apa menurut Anda? Iya, makanya saya bilang tadi sebetulnya adik-adik ini yang Gerakan Masyarakat Menggugat itu diakomodir, Mbak, diajak duduk bersama, iya kan? Karena mereka kan butuh transparansi, ya kan? Ya saya juga mengerti, memahami, ya. Jadi kalau memang mereka jangan sampai nanti akan datang lagi gejolak demo kedua, ketiga, keempat, Mbak. Jadi harus gitu loh. Nanti karena apa? Zaman sekarang ini zaman transparansi, itu aja, simple kok. Oke, baiklah. Kemudian saya ke Pak Effendi. Pak Effendi, selain kemudian menuntut soal transparansi dari Gerakan Masyarakat Menggugat, mereka juga meminta segera ada ditarik benang merah begitu ya soal kasus ini. Siapa yang menjadi tersangkanya dan lain-lain. Nah, kalau dari BPKP sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, ketika kemudian BPK menyampaikan ada kesalahan administrasi yang terjadi, ini adakah pengalaman bahwa kesalahan administrasi ini juga bisa berdampak pada kasus hukum begitu, indikasi korupsi dan lain sebagainya, atau mungkin ada juga kesalahan administrasi yang murni
hanya dibutuhkan penanganan administrasi saja, tidak perlu masuk ke ranah hukum begitu Pak Effendri? Baik, terima kasih Mbak dan pendengar yang budiman. Jadi, yang pertama, CSR itu tadi kan ada 2 mekanisme yang seperti yang kami sampaikan. Nah, kalau ada temuan yang bersifat administratif oleh auditor, itu dipastikan lagi apakah murni administratif atau di sana ada unsur kecurangan. Nah, kalau ditemukan di sana unsur kecurangan, maka dipastikan lagi ada tidak kerugian keuangan negara. Dana CSR ini adalah dana yang dialokasikan oleh korporasi karena peraturan. Nah, dana itu harus dikelola dengan profesional. Nah, kalau dikelola secara swakelola oleh korporasi, maka itu menjadi di luar mekanisme keuangan negara. Tetapi ketika masuk dikelola dalam mekanisme keuangan negara, maka itu menjadi kekayaan negara yang harus juga dikelola dengan transparan dan akuntabel. Nah, terkait penanganan kasus-kasus ini memang tidak mudah. Diperlukan banyak dokumen, informasi, dan data, bahkan termasuk dari teman-teman LSM, rekan-rekan berbagai sumber lah, supaya langkah-langkah proses percepatan penanganannya bisa jelas dan bisa cepat. Dan kalau memang administrasi, ya jangan ragu menyimpulkan administratif sepanjang memang bisa dipertanggungjawabkan secara administratif. Tapi kalau memang di sana ada ranah kecurangan, ranah ketidakbenaran ya, dan berdampak pada kerugian masyarakat, kerugian keuangan negara, maka itu tentu akan harus diproses melalui tahapan mekanisme hukum, mulai dari lidik, sidik, sampai kepada penuntutan, bahkan sampai kepada dakwaan di pengadilan. Oke. Jadi demikian. Ya, Pak Effendri, tadi Pak Effendri menyampaikan kalau kemudian hanya kesalahan administrasi saja, jangan ragu untuk menyampaikan bahwa ini hanya kesalahan administrasi. Tetapi kalau ada persoalan hukum di dalamnya juga harus diproses. Sebenarnya kalau misalnya hanya kesalahan administrasi saja, ini membutuhkan waktu cukup lama kah untuk kemudian ini tidak ada persoalan hukum di dalamnya? Ini hanya murni administrasi saja, sehingga cepat begitu publik juga mendapatkan keputusan bahwa ini tidak ada persoalan hukum, hanya administrasi, atau kalau ada persoalan hukum mekanismenya artinya harus seperti apa. Ini bagaimana menurut Anda Pak Effendri? Baik, terima kasih Mbak. Jadi untuk menentukan itu suatu administratif kan tidak mudah. Harus duduk dan harus dibahas bersama dan harus didukung dengan bukti-bukti yang akurat. Dan bila penting ya boleh mendatangkan ahli dari luar atau antar instansi sehingga ada kejelasan. Nah, tetapi kalau memang kita tidak tahu, barangkali teman-teman APH ada strategi khusus ya, karena kita tahu dalam penanganan kasus korupsi kan tidak mudah. Pengalaman kami selama 22 tahun dalam penanganan kasus tipikor itu tidak mudah, kadang informasi yang sedikit bisa dihilangkan. Nah, itu perlu hati-hati, sehingga mungkin teman-teman sedikit mungkin silent ya, sedikit silent, tetapi tetap memang teman-teman dari luar harus mendorong supaya ya ini jelas, kalau jangan abu-abu, kalau katakan administratif, kalau memang dilanjutkan. Jadi demikian Mbak, terima kasih. Oke, satu lagi sebelum kita jeda Pak Effendri, ini kan BPK sudah menyatakan bahwa ada kesalahan menemukan begitu ya, ada kesalahan administrasi di dalamnya. Ini tentunya ketika BPK sudah mengeluarkan informasi seperti itu, sudah ada pengkajian-kajian yang dilakukan begitu tentu Pak Effendri ya. Barangkali begini, kalau itu kan temuan dari teman-teman eksternal kan, BPK kan, bukan BPKP. Nah, barangkali auditornya bisa dimintai pendapat, bisa diajak berdiskusi sehingga lebih jelas kemana mau dibawa. Demikian Mbak. Baik, sehingga bisa pasti begitu ya, ini masih mau dibawa ke ranah hukum atau cukup sampai di sini saja ketika kemudian ini duduk bersama untuk mencari data-datanya. Tapi kita nanti akan lanjutkan kembali. Kami baru mendapatkan informasi dari Kejaksaan Agung. Kita berharap tentu akan ada yang hadir dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, karena tadi sudah ada informasi bahwa
eh, harus hadir begitu ya dari Kejaksaan Tinggi untuk menjawab apa yang kemudian menjadi pertanyaan publik. Tetapi sebelum kita lanjutkan diskusinya, Pak Effendri, kemudian dari Lira ya, Mbak Olis, dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kita akan jeda terlebih dahulu. Pastikan tetap bersama kami. Kapan kita seharusnya cuci tangan? Setiap kali tangan kita kotor, setelah mengetik, memegang uang, atau memegang binatang, berkebun, dan lain-lain. Setelah membasuh BAB bayi atau anak. Setelah buang air besar, sebelum menyusui bayi, sebelum makan dan menyuapi anak, sebelum memegang makanan, dan setelah makan. Ingat, tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Waspada virus corona. Untuk informasi hubungi hotline virus corona 021 521 0411 dan 0812 12 12 3119. Air, sabun, gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, dipancar luaskan dari kawasan Puncak Kabinuang 93. Dan saya Susanti Akatabo masih bersama Anda. Kita masih bersama Pak Effendri, kemudian juga Mbak Olis ya dari Lira juga selaku pengamat hukum. Kami buka juga line interaktif untuk Anda bergabung pagi ini dalam diskusi yang kami hadirkan. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, saya kemudian melanjutkan ke Mbak Olis kembali begitu ya. Mbak Olis tadi sudah mendengarkan tentu juga pendapat dari Pak Effendri. Ini harus dipastikan jangan terlalu lama kemudian menjadi abu-abu begitu ya. Apakah hanya administrasi saja atau ada kesalahan hukum. Nah ini kalau dari pengalaman Lira juga Mbak Olis sebagai pengamat hukum, ini bagaimana sebenarnya metode pemberian informasinya? Ini kan juga kadang-kadang informasi tidak bisa dibuka, jangan sampai kemudian menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya, mempengaruhi proses penyidikan dan lain sebagainya. Ini bagaimana kalau pendapat Mbak Olis? Terima kasih Mbak. Kalau menurut saya ya, itu adalah transparansi itu, apalagi dana CSR itu sudah menjadi sorotan publik tentunya. Kemana larinya, dan saya juga sependapat dengan Bapak Effendri Sihombing bahwa transparansi dan tidak gampang. Karena ini harus menjadi satu kaitan dengan dari Kejaksaan Tingginya maupun dengan pemerintah setempat, CSR-nya ya. Jadi itu adalah satu tahap harus duduk bersama. Bagaimana? Karena ya itu yang seperti Pak Sihombing bilang bahwa kasus ini jangan sampai menjadi abu-abu atau terlalu kalau bahasa LSM itu adalah akhirnya menjadi kosong gitu loh. Karena apapun CSR ini adalah seksi yang tadi saya bilang dari awal. Menjadi satu pengelolaan itu harus benar-benar transparan, yang jelas kemana. Jadi menjadi kita satu-satunya itu hanya satu kok Mbak. Kalau menjadi gerakan masyarakat menggugat ini kan meminta transparansi. Nah, untuk transparansi itu duduklah Kejaksaan Tinggi, dari Polda maupun dari Muspida ya. Itu pasti dana ini kemana? Karena apapun itu harus jelas Mbak. Karena CSR ini dimanapun kementerian pun itu selalu ada dana CSR. Dan saya pun juga mengalami di Jakarta maupun di daerah-daerah. Saya selalu mengawal CSR, saya selalu bilang kita harus menjadi partner pemerintah. Karena apapun adalah ini bukan uang kita ataupun uang siapa. Karena harus dikelola benar-benar Mbak. Ya kan? Dan jangan sampai, karena ini kan anggaran akan habis untuk tahun ke depan ya. Jadi marilah, apa sih yang menjadi satu permintaan dari teman-teman yang mendemo ini, gitu aja diakomodir yang baik ya. Jadi duduk bersama, udah paling enak itu Mbak. Terima kasih. Oke, baiklah.
Baiklah, Mbak Olis, itu seperti itu ya, bahwa jangan terlalu lama kemudian ini dibiarkan menjadi abu-abu. Tetapi kita juga bersama dengan pengamat hukum dari Toli-Toli, kita coba minta pendapatnya juga singkat begitu ya. Ada Bung Irfan yang juga bergabung pagi ini. Saya menyapa dulu. Assalamualaikum, Bung Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Irfan, kalau dari Anda sendiri, Bung Irfan, ini bagaimana pendapatnya soal kasus ini? Transparansi dituntut, jangan dibiarkan lama menjadi abu-abu begitu ya, tidak ada kejelasan apakah hanya kesalahan administrasi atau ada persoalan hukum di dalamnya. Secara berkala ini harus ada informasi detail yang disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi. Ini bagaimana kalau Anda berpendapat, Bung Irfan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan, Ibu Ketua Lira ya? Ya. Nah, salam kenal, salam sehat. Nah, maaf saya baru bergabung. Begini, saya berpendapat bahwa yang pertama kita harus dudukan dulu status dari dana CSR ini seperti apa dari perspektif hukum. Nah, saya melihat bahwa begini, kalau kita memandang dari perspektif 3 paket undang-undang di bidang keuangan negara, maka kita akan berkesimpulan bahwa CSR ini adalah bagian dari keuangan negara. Karena pemilik saham terbesar di Bank Sulteng itu adalah pemerintah daerah di Sulawesi Tengah. Nah, itu kita kunci dulu bahwa ini adalah keuangan negara. Artinya, keuangan negara yang kemudian dipisahkan pengelolaannya dari negara atau dari daerah. Harta kekayaan atau kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, sehingga kemudian tidak terjadi transformasi. Ya, Bung Irfan. Nah, selanjutnya, kemudian ketika terjadi penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi terhadap keuangan negara tersebut atau dana CSR tersebut, maka tentu kita akan melihat persoalan ini dari 2 sisi hukum lagi. Nah, apakah ini masuk dalam ranah tindak pidana korupsi, dugaan tindak pidana korupsi, ataukah ini ada irisan atau beririsan dengan bidang hukum administrasi negara. Nah, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014. Oke, nah, tetapi karena, Bung Irfan yang menjadi pertanyaan kemudian dari teman-teman masyarakat menggugat ini, jangan terlalu lama begitu, langsung saja misalnya bahwa kalau kesalahan administrasi yang terjadi, oke, sampai di situ seperti juga kata Pak Effendri, kalau kemudian ada persoalan hukum ya kita akan kaji lagi. Informasinya kan yang kemudian dibutuhkan oleh publik agar selalu update begitu informasi yang diberikan oleh penegak hukum. Ini bagaimana kalau Anda menanggapi ini? Iya, saya sepakat soal transparansi itu, karena transparansi kita tahu bahwa itu adalah semangat reformasi. Nah, tetapi kalau kita melihat hasil pemeriksaan BPK berkenaan dengan dana CSR itu, memang di situ sudah sejak awal memang ada masalah di internal pemerintahan daerah sebelumnya yang berkenaan dengan soal mekanisme APIP itu yang tidak berjalan. Okay. Nah, maka di dalam hasil audit BPK itu, di situ ada satu poin yang menyatakan bahwa ini ada mekanisme APIP yang tidak jalan atau yang tidak bergerak sebelum dana CS dugaan penyimpangan dana CS ini diambil alih oleh kejaksaan. Oke. Nah, sehingga kemudian saya melihat bahwa ini akan terseret atau dalam tanda kutip akan dibawa ke dalam persoalan tindak pidana korupsi karena sudah ditangani kejaksaan. Tetapi catatan saya bahwa di dalam asas hukum itu penegakan hukum pidana itu hanya menjadi sebenarnya dia pilihan terakhir atau dia sebagai ultimum remedium. Oke, baiklah. Baik, Pak Irfan, saya ada pilihan ya. Saya harus tahan dulu penjelasan Anda. Kami mendapatkan informasi bahwa Kejaksaan Tinggi akan bergabung dalam diskusi pagi ini. Tetapi kita akan jeda dulu ya. Kita akan benahi dulu nih untuk alat komunikasi kita pagi ini sehingga bisa berdiskusi dengan baik dengan seluruh narasumber yang kami undang. Dan kita akan jeda dulu pendengar, Mbak Olis, Pak Effendri, Bung Irfan, kita jeda terlebih dahulu. Pastikan tetap bersama kami. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona atau COVID-19 dengan cara
makan makanan bergizi seimbang, jaga kebersihan lingkungan, rajin olahraga dan istirahat cukup, tidak merokok, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, gunakan masker bila batuk, atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Minum air putih 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak dengan sempurna. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Dan jangan lupa berdoa. Untuk informasi hubungi hotline virus corona 021 521 0411 dan 0812 1212 3119. Persatuan Indonesia adalah bunyi sila ketiga dari Pancasila. Kini jiwa persatuan itu diuji. Rasa empati, kepedulian, dan kebersamaan terpanggil dengan adanya pandemi corona. Jika kita pernah bertanya, apa yang bisa kita berikan untuk bangsa ini? Kinilah saatnya dengan di rumah saja, dengan menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan tetap produktif. Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah saja. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah aja. 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 Di rumah saja, gerakan sederhana namun memberikan sumbangsi besar bagi bumi pertiwi. Segenap elemen bangsa, bersama kita lawan dan putus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19 dengan Persatuan Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Kita masih membahas membangun kepercayaan publik atau public trust dalam penanganan kasus hukum. Kita ambil sampel adalah kasus dana CSR di Toli-Toli. Transparansi menjadi tuntutan warga saat ini. Harus jelas apakah hanya kesalahan administrasi atau ada masalah hukum di dalamnya. Ini yang kemudian menjadi tuntutan. Kalau administrasi ya administrasi, kasus hukum ya kasus hukum, masyarakat jangan kemudian diberikan informasi yang minim sehingga opini liar berkembang di media sosial akhirnya menimbulkan demo sampai kemudian 2 kali terjadi. Nah, saya akan lanjutkan terlebih dahulu bersama dengan Bang Irfan yang tadi terputus. Sebelum nanti kita juga akan bersama dengan Pak Fahrul Baramuli ya, yang nanti juga akan memberikan komentar pagi hari ini. Tapi saya mau ke Pak Irfan dulu. Pak Irfan, ini kan kalau melihat Anda juga sebagai praktisi hukum, seorang lawyers begitu. Kalau melihat kasus ini begitu, seberapa sulit sebenarnya kita menentukan ini administrasi atau ada persoalan hukum, Bung Irfan? Oke, sudah terputus ya. Nanti kita akan coba. Oke, sudah tersambung lagi. Baik, Bung Irfan bisa mendengarkan tadi pertanyaan saya ya? Maaf, saya tidak dengar. Baru masuk. Baik, Bung Irfan, kalau tadi sebagai seorang lawyers, praktisi hukum, ini kalau kita misalnya mau menyimpulkan saja, ini administrasi kah atau ada persoalan hukum, ini membutuhkan waktu berapa lama sebenarnya? Karena publik ini kan ingin mencari tahu, ini sebenarnya masalahnya ada di mana, sudah menimbulkan demo berkali-kali tetapi juga belum ada informasi update terkait dengan hal ini. Ini kalau pandangan Anda bagaimana? Seberapa sulit sih menentukan ini administrasi atau ada persoalan hukumnya? Ya, kalau kita tadi ini kan ada mau tidak mau ini ada irisan dengan hukum administrasi negara, karena di sini ada proses administrasi yang kemudian diabaikan oleh pihak Bank Sulteng dan kemudian pemerintah daerah di dalam mengelola dana CSR tersebut. Nah, sehingga di dalam hasil audit BPK itu menyatakan bahwa ini ada kesalahan administratif. Nah, sehingga kalau kemudian mekanisme APIP atau aparat pengawas intern pemerintah itu kemudian berjalan, di dalam pasal 20 ayat 4 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu hanya 10 hari diatur soal mekanisme penyelesaian
ketika terdapat kerugian keuangan negara itu dalam jangka 10 hari itu dikembalikan oleh pejabat pemerintahan yang bertanggung jawab tentang hal itu. Dan ini sudah lewat, artinya memang ada persoalan hukum begitu. Bukan sudah lewat, tetapi lebih tepatnya ini proses mekanisme administrasinya tidak dijalankan. Oke. Tetapi yang kemudian dikedepankan adalah penegakan hukum pidana. Makanya ditangani kejaksaan kan sekarang. Nah, kalau bicara soal berapa lama seharusnya kejaksaan menyelesaikan, itu sebenarnya tentatif. Oke. Itu tidak terlalu bisa diperjelas kapan, karena itu sangat bergantung dengan kesulitan suatu perkara. Oke, baiklah. Bung Irfan, kita coba dengarkan dulu. Ada Pak Fahrul Baramuli ya, yang juga ingin memberikan komentar pagi ini. Coba kita berikan ruang. Silakan Pak Fahrul Baramuli, kalau Anda ingin memberikan komentar dengan topik yang kita bahas, apa yang ingin Anda komentari? Oke, terima kasih Bu Santi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pendengar. Jadi, menurut pemahaman kami terkait dengan penindakan dan pelayanan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi dan dicontohkan dengan kasus CSR, bahwa kami melihat di sini berdasarkan temuan BPK saja bahwa ada pelanggaran atau maladministrasi dalam proses pendistribusian ya. Dana dari Bank Sultan. Kami mempertanyakan misalnya terkait dengan Bank Sultan yang kemudian mentransferkan dana itu dari Bank Sultan ke Dinas Sosial. Nah, kemudian kami merasa, penilaian kami, asumsi terhadap pendistribusian itu adalah bagaimana mungkin seorang kepala dinas mampu dan punya kewenangan untuk melakukan perintah terhadap Bank Sultan untuk mengirimkan dana itu ke Dinas Sosial. Nah, tentunya ada kekuatan lain atau ada kekuasaan lain yang memerintahkan itu. Nah, berdasarkan temuan BPK yang telah kami pelajari, itu tanggal 22 Juli ada surat, 22 Juli 2020, ada surat yang masuk ke Ekosda, memerintahkan Bank Sultan untuk mentransferkan anggaran itu ke Dinas Sosial. Nah, kemudian proses transfer itu tidak melalui BKAD, jadi terjadi loncatan di situ atau maladministrasi. Nah, singkatnya begini, bahwa kalau bicara maladministrasi adalah bicara tentang penyalahgunaan kewenangan sih. Berdasarkan hukum administrasi negara, bahwa di situ dijelaskan tentang perbuatan yang melampaui batas kekuasaan. Okay. Atau misalnya use the right atau sewenang-wenang. Dan pidana korupsi. Baik, Pak Fahrul. Kewenangan itu adalah salah satu pangkal atau administrasi itu pangkal dari terjadinya tindak pidana korupsi. Korupsi itu hanya buntutnya. Artinya kesimpulannya Pak Fahrul, apa yang ingin Anda sampaikan tentang masalah ini begitu? Kita tentu tidak ingin berlama-lama. Bahwa penyalahgunaan kewenangan ini itu sudah jelas. Di dalam temuan BPK ini kan sudah jelas. Okay. BPK merupakan auditor negara. Yang hari ini kemudian sudah 1 bulan lebih, sudah hampir 2 bulan, pihak Kejati belum menetapkan siapa-siapa yang kemudian bertanggung jawab terhadap proses penyaluran dana CSR dan tapi hari ini juga kita melihat progres itu hanya bermain di seputaran pemeriksaan. Oke, ini yang menjadi kritikan kemudian ya. Kami masih meyakini bahwa Kejati dalam hal ini, kami masih percaya bahwa Kejati akan melakukan tugasnya secara profesional. Namun kemudian dengan waktu yang lama ini, kami mulai meragukan apa yang kemudian dilakukan Kejati. Baiklah, Pak Fahrul Baramuli, terima kasih banyak sudah memberikan pendapatnya pagi ini. Sayang sekali kami sudah mencoba untuk mengundang dari Kejaksaan Tinggi, bahkan juga sudah menyurat ke Kejaksaan Negeri Toli-Toli, tetapi sampai dengan saat ini kami belum bisa menghadirkan begitu ya. Pagi tadi dikonfirmasi bahwa ada kegiatan lain yang harus dihadiri, tetapi dari Kejaksaan Agung ini langsung dari bagian pengawasannya meminta RRI
untuk menghubungi kembali bahwa ini diperintahkan begitu oleh Kejaksaan Agung untuk hadir dalam diskusi ini, tetapi kami masih belum bisa menghubungi. Saya langsung ke Pak Effendri. Saya minta tanggapan Pak Effendri tadi yang disampaikan oleh Pak Fahrul Ramuli dan juga tadi ada praktisi hukum dari Toli-Toli, ada Bung Irfan. Silakan apa yang mau dikomentari Pak Effendri? Baik, terima kasih. Jadi yang seperti kami sampaikan, dalam penanganan sebuah kasus korupsi itu tidak mudah. Kenapa kami sampaikan begitu? Dari pengalaman kami puluhan tahun, itu harus ekstra hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan bukti-bukti yang harus dicari kan juga tidak mudah. Jadi perlu mungkin tidak perlu banyak ngomong, tapi bergerak di dalam. Nanti kalau teman-teman dari luar punya informasi, dokumen, bukti dan lain sebagainya juga, boleh disampaikan ke teman-teman penegak hukum. Nah, jadi kadang-kadang banyak akhirnya tindakan-tindakan kontraproduktif. Karena kalau dokumen, bukti-bukti sudah dihilangkan, maka akan makin sulit untuk membuktikannya. Jadi dari teman-teman yang peduli, ya mungkin bisa pendekatan soft, menyampaikan dukungan penuh, namun tetap harus memang diawasi dengan baik. Itulah tugasnya masyarakat, mengawasi kami aparat ini supaya bertindak sesuai dengan koridornya, mengingatkan. Nah, yang berikutnya terkait kerugian keuangan negara, pada akhirnya nanti teman-teman dari penegak hukum biasanya koordinasi dengan APID maupun eksternal auditor. Sudah berkoordinasikah dengan BPKP misalnya, atau diketahui oleh Pak Effendri ada berkoordinasikah dengan BPKP untuk persoalan spesifik di Toli-Toli ini? Ada dua, mungkin bisa berkoordinasi dengan teman-teman eksternal langsung, bisa dengan BPKP, tapi itu tergantung tahapan mereka. Biasanya kalau di tahapan penyidikan, kalau mereka sudah menyidik, berarti kan minimal sudah punya bukti alat, maka biasanya akan datang bisa ke inspektorat, bisa ke BPKP, bisa ke BPK, bisa juga ke kantor akuntan publik. Okay. Jadi itu semua dimungkinkan, Mbak. Demikian. Baiklah, Pak Effendri, tadi Anda sampaikan bahwa jangan sampai kemudian ada penghilangan alat bukti dan lain sebagainya. Ini juga yang menjadi kekhawatiran, yang menjadi tuntutan para pendemo kemarin begitu ya. Segera menetapkan tersangka yang kemudian diindikasikan terlibat ini segera ditetapkan begitu ya, sehingga tidak ada upaya penghilangan alat bukti. Kalau Anda mau mengomentari ini bagaimana, Pak Effendri? Perlukah sedetail itu dilakukan? Jadi begini, kepada yang barangkali yang penting dikasih komunikasi terukur lah kepada rekan-rekan dari luar. Nah, kalau maksud kita penghilangan bukti begini, bukan teman-teman auditor atau APH-nya, bukan, justru orang-orang yang tahu di luar sana ini bakal ditegakkan hukum, maka justru dia akan mempersulit teman-teman penegak hukum dan auditor untuk membuktikannya. Dan di beberapa kasus memang sering begitu. Jadi justru begitu banyak informasi-informasi yang bersebaran di luar, malah itu menjadi kesempatan dengan berbagai cara, sehingga teman-teman auditor dan maupun penegak hukum itu sulit untuk mencari bukti itu. Karena kan kalau itu kan tidak hanya pengakuan, harus jelas bukti dan dokumennya. Demikian, terima kasih. Saya minta tanggapan Mbak Olis Datau selaku pengamat hukum dan juga Presiden Lira. Tentu sudah mendengarkan begitu ya beberapa opini, kemudian juga pendapat dari Pak Effendri. Jika ada Bung Irfan, apa yang mau dikomentari oleh Mbak Olis? Silakan. Saya belum mendengarkan suaranya, Mbak. Bisa dihidupkan terlebih dahulu mikrofonnya. Ya, saya belum mendengarkan suaranya Mbak Olis. Mohon izin. Ya, belum terdengar suaranya. Dihidupkan terlebih dahulu, Mbak, mikrofonnya. Baik, juga saya masih buka sesi di 085343831230 bagi Anda yang ingin bergabung. Silakan, Mbak Olis. Masih belum terdengar ya? Baiklah. Mbak, sekarang Mbak? Ya, sudah kedengaran. Silakan, Mbak Olis. Jadi menurut saya dari awal, saya sependapat dengan Bapak Evelyn Sihombing,
bahwa semua bukti-bukti itu harus kuat ya, karena sekarang itu saya rasa tidak segampang itu. Karena banyak sekali kasus-kasus yang seperti di Jakarta itu akan istilah kasarannya itu akan lenyap ya, tidak tahu kemana rimbanya. Ya, ini sudah dikawal apapun tetap. Jadi saya rasa kita harus berkepala dingin, datangkan seperti Pak Irfan, dan tadi juga ada saya dengar lagi ada apa Pak Fahrul dari ya. luar. Ya. Terus itu menjadi satu kesatuan. Jadi jangan kalau saling lapor, tidak lapor ataupun demo itu nanti tidak akan jelas ya. Akhirnya buang energi, Mbak. Buang energi. Jadi kalau memang itu sudah ada tersangkanya ya silakan kita bawa lagi ke kasus ke ranah berikutnya gitu loh. Nanti kalau apa ya yang tadi seperti Pak Evelyn Siombing bilang bahwa abu-abu jadinya nggak tahu ini mau kemana gitu loh ya kan. Kalau istilah lagi adalah becek. Becek itu dalam arti kata sudah banyak penanganan-penanganan. Nah, kita percayakan ada kejaksaan tinggi ya. Kejaksaan tinggi mari monggo silakan ya kan. Harus segera gitu loh. Kalau memakan sampai lama sebulan 2 bulan dengan kasus yang CSR-nya yang nggak begitu banyak, akhirnya mubazir Mbak, buang energi. Itu aja pendapat saya. Silakan. Oke, baiklah. Bung Irfan bagaimana Bung Irfan? Kalau tadi kata Mbak Olis ini ya harus dikumpulkan kita bareng-bareng lah begitu ya. Karena banyak juga persoalan-persoalan yang tiba-tiba hilang, lenyap begitu. Kita tidak ingin tentu kalau untuk toli-toli misalnya ini juga hilang tiba-tiba. Tapi saya mau ke Mbak Olis dulu. Mbak Olis, kalau Lira sendiri untuk kasus-kasus seperti ini, misalnya yang ada di daerah, di toli-toli misalnya spesifik, akankah Lira juga bisa ikut begitu, memberikan kontribusi untuk mendorong kalau kemudian ada kesalahan hukum di dalamnya, ya ditindak, kalau kemudian administrasi saja ya sudah selesai di administrasi, diselesaikan di situ begitu. Mbak, kalau kami Lira itu adalah mengawal kebijakan, transparansi, dan kita juga bekerja sama dengan pihak kepolisian, pihak kejaksaan dan lain-lain tentunya ya. Tapi karena kan di sana sudah ada adik-adik yang mau mengawal. Kalau diminta Lira untuk turun tangan, kami juga punya satu LBH dan lain-lain karena kita juga istilah kasarannya tidak mau menyabot urusannya orang karena kan sudah ada gerakan masyarakat menggugat. Itu aja. Terima kasih. Baiklah. Bung Irfan, bagaimana Bung Irfan? Anda juga bisa memberikan komentarnya dari diskusi tadi dengan Pak Effendri. Silakan. Iya. Begini, saya ingin dalam dialog ini saya ingin memberikan catatan begini. Dalam konteks penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi, nah saya ingin mengutip pendapat dari Dr. H.G. de Boons, itu yang dikutip oleh Prof. Ramli Atmasasmita di dalam bukunya yang berjudul Hukum Kejahatan Bisnis, Teori dan Praktek di Era Globalisasi tahun 2016. Nah, hukum pidana itu dapat menjadi primum remedium, artinya dapat menjadi pilihan utama jika satu, korbannya sangat besar. Yang kedua, terdakwanya residivis atau pelaku yang berulang-ulang. Begitu. Dan ketiga, kerugian tak dapat dipulihkan. Artinya, 3 syarat ini yang kemudian menjadi catatan kalau misalnya ingin ditempuh pilihan penegakan hukum pidana sebagai pilihan utama atau primum remedium, maka harus terpenuhi dulu 3 ini. Oke. Korbannya sangat besar, terdakwa residivis, dan kerugian negara tidak dapat dipulihkan. Nah, kalau kemudian tidak terpenuhi, artinya saran saya, ini saran ya, dan catatan untuk Kejaksaan Tinggi, sebaiknya dipertimbangkan juga soal penyelesaian secara administrasi. Maksudnya pendekatan di dalam tindak pidana korupsi itu tidak harus selalu dilakukan atau dilaksanakan dengan cara represif preventif sebagaimana prinsip Undang-Undang 20 2001, tetapi juga kejaksaan dengan kewenangannya dapat melakukan penindakan atau proses hukum dengan cara restoratif, rehabilitatif, artinya pemulihan ekonomi dan kemanfaatan yang kemudian diutamakan. Baiklah, kita nanti akan masuk ke sesi akhir. Di sesi akhir nanti kita belum menjawab nih bagaimana membangun public trust dalam penanganan kasus hukum. Kita sudah bicara soal kasusnya, tetapi kemudian menciptakan public trust. Kita tidak ingin ada demo yang berjilid-jilid begitu ya. Tetapi tentu ini harus diselesaikan, informasinya harus jelas. Namun kita akan masuk membahas ini setelah jeda. Berikut ini pastikan tetap bersama kami.
tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli Toli. Saya buka line interaktif juga di 08534383 1230 085242486001. Anda bisa gunakan pagi ini. Kita tadi sudah bersama juga dengan Pak Fahrul Baramuli yang juga mengatakan bahwa ada data-data yang kemudian sudah dibaca begitu ya. Kemudian ini juga sudah agak sedikit lama sehingga butuh kemudian penyelesaian segera. Tetapi tentu kita tidak ingin kasus ini berlama-lama menjadi bola liar di media sosial dan pastinya menciptakan opini-opini liar yang pada akhirnya menciptakan situasi yang tidak kondusif. Seperti kemarin misalnya ada demo yang kedua kalinya dan juga ini sudah semakin panas aksi demonstrasinya. Yang mereka tuntut sebenarnya beberapa hal, yang paling penting adalah soal transparansi dalam penanganan kasus ini. Kalau tadi kata Bung Ardan, kalau memang hanya kesalahan administrasi seperti yang disampaikan oleh Pak Irfan, ya tolong dijelaskan secara sejelas-jelasnya. Kalau ada kesalahan hukum atau pelanggaran hukum di dalamnya, ini juga harus diperjelas sehingga publik tahu begitu. Ini kasusnya sudah sampai di mana. Nah, kita ingin membangun public trust dalam penanganan kasus hukum. Saya coba minta dari Pak Effendri Sihombing terlebih dahulu mengomentari. Kalau kita mau membangun ini, Pak Effendri, spesialis untuk kasus dana CSR, ini harus bagaimana menurut pendapat Anda, Pak Effendri? Baik, terima kasih. Yang penting kan komunikasi santun, masyarakat juga kan sesuai peraturan bisa mendapat informasi yang terukur. Nah, yang kedua, teman-teman juga yang mau menyampaikan pendapat juga bisa juga dengan lebih terukur sehingga lebih kondusif di sana. Demikian, Mbak. Terima kasih. Oke, ini saran Pak Effendri ya. Kemudian Mbak Olis, kalau Mbak Olis mau memberikan saran untuk membangun public trust, spesifik kasus ini harus bagaimana Mbak Olis? Saran saya itu adalah marilah adik-adik itu mengawal sampai di mana sih komunikasi dengan muspida setempat maupun dengan kejaksaan tinggi, dengan kajarinya ya. Karena ini sudah menjadi satu pengamatan publik dan lain-lain tentunya ya. Jadi saya rasa itu karena apapun harus melalui diskusi yang baik dulu, duduk yang baik, bagaimana sampai di mana pengawalan ini tentunya. Itu aja. Terima kasih. Kita di sesi akhir sudah tergabung dengan Aswas, asisten pengawas dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Saya sudah bersama dengan Pak Tengku Musafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tengku. Terputus ya. Kita coba hubungi kembali. Kita butuh statement dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah terkait kasus ini. Sayang sekali terputus. Kita coba hubungi kembali bagaimana statement dari Kejaksaan Tinggi mengenai dengan kasus ini. Tapi mungkin saya akan kasih sesi sedikit dulu ke Pak Irfan. Kalau kita mau membangun public trust harus bagaimana? Saran Anda, Pak Irfan? Ya, yang pertama tentunya adalah keterbukaan, transparansi. Nah, karena kita tahu bahwa 2 kali aksi demonstrasi oleh adik-adik mahasiswa ini hanya satu poin yang adalah informasi yang jelas dan tegas. Nah, sehingga kemudian tidak tercipta kemudian kebingungan di tingkatan masyarakat. Tetapi kalau kita melihat media juga kan selalu up to date. Dia selalu mengupgrade setiap perkembangan dari kasus ini. Artinya adik-adik mahasiswa juga selain informasi dari kejaksaan, coba dibuka juga berita-berita media itu terkait dengan perkembangan kasus CSR ini. Begitu, saya kira, Mbak. Oke, baiklah. Kita sudah bersama kembalikah dengan Pak Tengku Musafar, asisten pengawas dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Kita butuhkan statement dari Kejaksaan Tinggi
Bagaimanapun untuk saat ini dari gerakan masyarakat menggugat ini meminta transparansi dalam penanganan kasus ini. Kejaksaan Tinggi sejak kemarin dari demo pertama diminta untuk menjelaskan penanganan kasus ini, bahkan diminta video call saja begitu ya, difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri Toli-Toli. Dan hari ini Radio Republik Indonesia Toli-Toli mencoba untuk memberikan fasilitas komunikasi itu, tetapi memang sejak pagi kita terus berupaya begitu ya menghubungi dari Kejaksaan Tinggi bahkan sampai ke Kejaksaan Agung, tetapi kita belum bisa mendapatkan kepastian. Tetapi baru saja dari Asisten Pengawas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah memberikan informasi bersedia untuk memberikan penjelasan singkat terkait dengan persoalan ini. Bagaimanapun publik membutuhkan informasi langsung begitu ya, penjelasan langsung dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Sebenarnya kami juga mengundang dari Kejaksaan Negeri Toli-Toli untuk memanfaatkan sesi dialog interaktif RRI ini untuk memberikan penjelasan kepada publik sehingga tidak ada lagi tuntutan-tuntutan yang muncul terkait transparansi dan lain-lain mengenai penanganan dana CSR. Ini sudah beberapa bulan begitu ya, sehingga publik juga membutuhkan informasinya. Tapi kalau dari Pak Irfan, teman-teman dari gerakan masyarakat menggugat ini bisa mengupdate juga, katanya informasinya ada di media-media dan lain sebagainya. Tetapi kita coba menunggu lagi bagaimana kemudian tanggapan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Tapi saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak Effendri Sihombing, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah. Terima kasih banyak sudah hadir di RRI pagi ini Pak Effendri. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Effendri. Sehat selalu. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Mbak Olis Datau, pengamat hukum, Presiden Lira yang sudah bergabung dalam diskusi pagi ini. Terima kasih banyak Mbak Olis. Ya, kemudian juga Pak Irfan Sidupa selaku praktisi hukum. Terima kasih banyak Bung Irfan sudah bergabung dalam diskusi kami, tetapi kami memang terima kasih. Ya, kami belum bisa menghadirkan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pagi hari ini, tetapi kita akan coba untuk mengupdate informasinya. Pantau terus Radio Republik Indonesia Toli-Toli, kita akan coba menghadirkan nanti dari Kejaksaan Tinggi untuk memberikan penjelasan terkait dengan hal ini. Dan pendengar, akhirnya kami harus akhiri sesi dialog interaktif untuk hari ini membangun kepercayaan publik, public trust terhadap penanganan kasus hukum. Tadi kita sudah dapat poinnya. Komunikasi harus diperkuat, saling berbagi informasi, sehingga tentu penanganan kasus hukum ini bisa diselesaikan dengan baik tanpa kemudian perlu ada aksi demonstrasi yang harus berjilid-jilid di wilayah Toli-Toli. Saya Susanti Akataba mengakhiri diskusi ini. Sampai jumpa dan selamat pagi.